Halo, assalamualaikum guys, selamat siang. Selamat bertemu lagi. Ini saya udah lama banget ya nggak buat video ini ya di mana-mana sosial media ya. Ini kemarin kan baru viral ya itu ya. Siapa itu? Ada seorang laki-laki yang kenalannya di apa ya di sosial media sama perempuan. Ternyata di saat mereka janjian itu ternyata nggak sesuai dengan fotonya itu ya, cewek itu nggak sesuai dengan foto ada di sosial media itulah. Mungkin di sosmed itu lebih cantik gitu ya. Nah, ini pernah terjadi ya sama kawan saya dua orang gitu ya. Sebenarnya itu bukan salah ceweknya ya, itu bukan salah ceweknya, itu salah sama laki-lakinya. Kenapa dia kalau melihat yang glowing, yang mulus, yang kelihatan cantik di sosmed itu kok mereka langsung ya, langsung apa, kalau mereka melihat di FB langsung inbox lah, katanya kamu cantik lah, boleh kenalan, boleh ketemu gitu. Itu terjadi kepada teman saya gitu. Ini ada dua orang dulu, waktu satu di Malaysia dan satu ini di Indonesia. Ya, ini kawan saya yang kalau yang di Malaysia dulu, ini sebenarnya kawan saya ini umurnya waktu itu 46 tahun, dan dia di profilnya Facebooknya itu dia menggunakan fotonya waktu umur 18 tahun. Dan itu umur 18 tahun tuh memang masih masih glowing, masih muda, masih masih kencang ya kulitnya gitu. Dan mereka nggak pernah video callan, mereka hanya inbox-inboxan, sayang-sayangan gitu. Setelah ketemu di terminal, laki-lakinya itu ngajak ketemu. Kebetulan mbak itu kan ngajak saya ya, saya suruh nemenin ya, saya mau gitu ya. Mbaknya itu nggak bilang sama masnya itu waktu itu saya di Negeri Sembilan dan cowoknya itu di Johor. Jadi saya sama mbaknya itu pergi ke Johor, ke Larkin ya. uh, dan mbaknya itu bilang kalau dia bawa teman, jadi dia suruh masnya itu bawa teman. Saya nggak mau nyebutin nama cowok sama ceweknya ya. uh, itu nggak apa, nggak, dia bawa teman, mbak itu juga bawa teman, yaitu bawa saya gitu. Kita ada di Larkin tuh, di atas tuh itu kan ada tempat makannya itu ya, ada food courtnya itu. Kita janjian di sana, saya sama teman saya itu lebih dulu sampai gitu ya. Kita udah pesen, kita nunggu gitu. Waktu kita nunggu itu kita nunggu pesen minum gitu, baru pesen minum, belum pesen makan sebabnya itu belum sampai. Dan masnya itu sampai, kita pesen makan. Kita pesen makan, masnya itu yang bayar. Masnya itu yang bayar, terus apa, mungkin kelihatannya tuh dia tuh sampai di sana tuh kaget gitu loh, yang nggak sesuai ekspektasi dia gitu, yang dia bayangkan kan orangnya. Sebenarnya orangnya tuh cantik, orangnya itu cantik, karena ya namanya juga umur tuh kan nggak bisa dibohongin gitu ya. Mau perawatan seperti apa kalau orang itu hanya perawatan, bukan operasi plastik, bukan botok, itu kan keriput ya tetap keriput gitu ya, karena memang udah waktunya, apalagi umur udah 46 tahun gitu ya, udah waktunya memang menua. Dan menua itu kan pasti, keriput juga pasti gitu ya. Masnya itu kaget, ya udah kita pesen makan, kita makan gitu. Di pertengahan makan, masnya itu kan udah habis makan ya, karena saya ngobrolnya sama masnya yang satu itu ya. Dan masnya itu udah selesai makan duluan, dia tuh minta izin mau ke toilet gitu, minta izin ke toilet. Mereka berdua ke toilet, ya udah kita diizinin gitu ya. Waktu ke toilet, dan agak lama gitu kan, saya udah selesai makan, karena saya makannya di sana itu pakai tangan ya, nggak pakai sendok. Saya mau cuci tangan itu, sinki atau wastafel gitu ya, itu dekat dengan, oh bukan, itu nggak dekat dengan jendela ya kalau nggak salah, itu saya nggak ingat. Tapi waktu itu saya itu kok berpikiran yang, ada pemikiran yang enggak gitu ya. Saya pikir, kok kayaknya aneh gitu, kok emasnya itu udah lama nggak sampai sampai gitu ya, kok nggak, maksudnya nggak balik ke itu lagi loh, ke meja lagi gitu ya. Terus saya tuh ke cermin dan melihat emasnya itu ternyata pulang gitu ya, sama cowok itu, sama temennya itu pulang. Dan saya ngomong sama mbaknya tuh ya, mbak kok masnya belum belum lagi kesini ya, apa, kalau di Malaysia itu bilangnya tuh ngejam gitu ya, maksudnya ngantri gitu ya, apa ngejam ya di toiletnya. Saya bilang gitu, mungkin ya dik ya, mbaknya tuh bilang gitu sama saya. Terus mbaknya tuh
coba nelpon, dan nelpon tuh diangkat, dan memang masnya itu bagi saya juga kurang ajar ya. Kalau memang mau apa, dia itu nggak ada maksudnya, nggak mau ya, sebaiknya itu ya pamitan baik-baik, ngobrol baik-baik ya, sebagai bisa dijadikan teman lah ya. Dan nggak, teman tuh nggak usah milih-milih umur lah, nggak usah milih dia cantik atau enggak lah gitu ya. Setelah itu ditelepon, masnya tuh ngangkat, dia bilang gini, Mbak, minta maaf ya, saya baru saja ditelepon sama bos, saya disuruh kerja gitu, jadi saya nggak sempat pamitan, saya buru-buru pulang gitu. Kalau kita jadi perempuan ya, memang bagi aku, saya ini sakit hati kalau saya ya, saya memang nggak suka dengan laki-laki yang seperti itu gitu. Dan kebetulan ya, saya kan tukaran nomor sama itu masnya satunya itu ya, saya whatsappan sama dia gitu. Saya, kenapa sih harus seperti itu, saya tanya itu ya, hargailah, dari Negeri Sembilan ke Johor itu bukan waktu yang singkat loh, kita menghabiskan waktu 4 jam dalam perjalanan, saya bilang gitu ya. Dan dia bilang, saya nggak tahu apa-apa mbak, dia tuh ngajak kita balik, wah dia tadi kalau bahasa Jawa dia bilang, dia tadi tuh misoh-misoh, masnya masnya tuh ngomong kayak gitu, dia itu tadi misoh-misoh lah, dia pikir tuh perempuan itu cantik, ya itu kan foto, saya bilang ya itu kan foto profilnya, itu fotonya waktu umur 18 tahun, waktu habis lulus sekolah, dan dia pertama kali datang ke Malaysia, makanya dia tuh cantik. Memang aslinya kan orang juga cantik, saya bilang gitu ya. Mas aslinya kan juga cantik mas, cuma karena memang usianya, usia tuh nggak bisa ditipu. Semua, nggak laki-laki nggak perempuan, kalau udah bertambah usia ya akan keriput, saya bilang gitu. Seharusnya kan menghargai kita, pamit lah, bilang baik-baik gitu, bilang baik-baik kalau memang mau pulang ya, kalau memang dipanggil kerja, suruh bekerja ya, ngomong baik-baik lah, jangan seperti ini, itu menyinggung perasaan orang, saya bilang gitu. Dan masnya itu juga bilang, sebenarnya kita nggak kerja lah mbak, kita nggak kerja, kita ini sudah beberapa hari ini nggak ada kerjaan, dia bilang gitu. Dan namanya juga kan kerja di bangunan ya, kontraktor itu kan kerja di bangunan gitu kan, bukan kontraktornya orangnya, itu maksudnya kerja di bangunan tuh, kalau ada kerja ya kerja, kalau nggak ada kerja ya nggak ada kerja. Masnya itu bilang kalau sudah sekitar 1 minggu tuh sudah habis kerjaan, dan dia masih nunggu untuk pekerjaan di tempat yang lain gitu. Jadi dia bilang dia pulang ke asrama dia atau ke tempat tinggal dia gitu. Dan masnya itu justru yang minta maaf ke saya, dan masnya yang satunya itu langsung blok nomor WA kawan saya tadi, juga blok nomor apa Facebooknya kawan saya. Dan kawan saya memang tersinggung, kawan saya juga nanya, Dek kenapa ya WA aku diblok sama dia, Facebook saya juga diblok sama dia. Saya bilang, udah lembak, gak usah diharapkan, mungkin dia itu mungkin juga orangnya udah punya istri, saya bilang gitu. Jadi nggak usah diharap lah laki-laki seperti itu, bagi saya itu juga nggak baik, sebab dia itu nggak pamitan mbak waktu pulang itu, saya bilang gitu sama mbaknya. Terus ya ya dek ya gitu, dan bersyukur alhamdulillah sekarang mbak itu sudah menikah, punya suami yang baik dan sayang sama dia. Jadi ya, untuk laki-laki, pesan untuk semua laki-laki lah ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat di media sosial perempuan tuh cantik, glowing, hmm, pokoknya ya fotonya tuh memang bagus gitu, jangan langsung jatuh cinta. Kalau memang mau berkenalan, bertemanlah dengan baik ya. Kalau memang itu orang yang cantik sesuai yang kamu inginkan, bersyukur. Kalau dia bukan orang yang nggak, mukanya nggak cantik, nggak sesuai dengan yang kamu inginkan ya, mudah-mudahan hatinya itu sesuai yang kamu inginkan, mudah-mudahan dia itu orangnya juga baik, tulus menerima kamu sebagai teman. Teman bukan berarti harus jadi pacar ya, bukan berarti harus teman hidup, bisa jadi teman curhat, bisa jadi teman bercanda. Kita kan nggak tahu ya, kalau kita suatu saat ada kesusahan, misalnya kita lagi jalan-jalan dan kita ada kesusahan, kebetulan orang yang kita jahat tadi yang lewat, dan kebetulannya itu, dan dia yang nolong kita, apakah kita ini nggak malu? Jadi saya ingatkan sekali lagi untuk mas-mas yang merasa ganteng, merasa kaya itu ya, kalau memang mau cari yang perempuan yang cantik itu ya, cari di tempatnya, bukan di sosial media. Karena di sosial media ini sekarang banyak
HP-HP yang menipu, HP-HP yang lebih canggih ya, bahkan mukanya aja bisa dibedakan, bukan hanya muka, suara aja sekarang ya. Sekarang tuh ada kan namanya IA atau IA itu ya, itu kan bisa merubah suara, bisa merubah muka kita menjadi lebih cantik gitu loh. Jadi ya kalau ada profil-profil lah, kalau ada foto-foto cantik di medsos tuh sebaiknya uh, kalian tuh berpikiran yang positif, bahwa kalian hanya mau berteman saja, jangan berpikir yang enggak. Kalau memang orang itu benar-benar cantik, ya belum tentu dia itu mau sama kamu. Dia mungkin nggak cantik, belum tentu juga kamu orang yang ganteng, belum tentu juga kamu tuh tipe dia. Tipe kamu mungkin orang yang cantik, dan orang yang cantik itu belum tentu menganggap kamu itu sebagai tipe dia gitu ya. Itulah ya, ini pengalaman yang pernah saya alami. Dan ini saya, kalau ini video ini ada bagus, saya diterima di masyarakat, saya akan cerita teman saya yang satu lagi ini memang juga kasihan ya. Deh ya. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.